Ada rasanya kita letih, ada rasanya kita kapok. Mungkin itu yang kita rasakan ketika pertama naik gunung. Namun setelah sampai di puncak, kita tidak akan menyangka bagaimana indahnya gunung itu. Pada hari Sabtu, saya bersama dua teman lama saya berjanji akan mendaki ke gunung. Saya pun bergegas menuju rumah teman saya bernama Raffi. Setelah sesampai di rumahnya, saya menunggu teman saya yang satu lagi bernama Abil dan berbincang bagaimana gunung yang kita akan daki dan berapa hari kita di sana. Dan akhirnya kita sepakat membeli makanan untuk satu hari saja, karena pasti ada kegiatan di hari selanjutnya. Kita langsung bergegas membeli logistik. Dan sampai di base camp, kita beribadah dahulu agar di jalan tidak terjadi apa-apa dan berdoa agar selamat sampai tujuan. Dan juga mengecek apakah ada barang yang kurang. Perjalanan kita pun dimulai dengan menapaki jalan raya yang masih dilalui oleh kendaraan. Selangkah demi selangkah, kami memasuki kawasan jalur pegunungan. Di sana, kita masih harus berpapasan dengan motor warga yang masih banyaknya menjadi petani sayuran yang masih asri, segar, dan masih alami, jauh dari bahan kimia apapun. Orangnya pun ramah, senyum kok. Jadi tak ada yang namanya cuek-cuekan selama di perjalanan. Saat kita menaiki jalur, kita kadang bertemu ibu petani yang senyum kepada kita dengan manis dan tulus. Bak manisan tanpa pemanis buatan. Benar ternyata, hidup di kampung lebih ramah, enak, dan masih menjaga tata krama dan kesopanan daripada di kota yang masih ingin menjaga image-nya masing-masing. Matahari mulai benar-benar ingin memperlihatkan rasa panasnya kepada kita saat itu. Namun, kita harus tetap semangat meski panasnya itu seperti menyambar ke badan kita. Perjalanan pun harus diteruskan. Raffi yang baru pertama kali mendaki, dia masih semangat kala itu, walaupun panas terik. Dan Abil, yang anak pecinta alam di sekolahnya, saat itu pun masih semangat pula, seperti masih di tahun 45. Dan akhirnya pun kita harus beristirahat, karena memang saat itu matahari benar-benar di atas kita. Sembari kita beristirahat minum, kita bercanda tawa dan juga saling bercerita bagaimana pengalaman kita bertiga selama berpisah, dan saling memberi pendapat perubahan kita saat itu. Apakah makin baik ataukah makin turun? Ekspedisi kita pun kita lanjutkan setelah terlalu banyak istirahat. Memang, mendaki bersama itu sangat seru. Tapi di saat kita bertiga ada, kita tidak perlu banyak rombongan untuk meramaikan suasana. Abil, sang pembuat suasana yang dingin dan kaku, seketika cair dengan candaan dan tawanya. Banyak pula yang bertanya, mengapa saya harus terus bertiga bersahabat dengan mereka? Jawabanku simpel, banyak belum tentu seru, dan sedikit pun belum tentu sepi. Lanjut, kita terus melewati perkebunan yang masih segar, hijau, dan tanpa pengawet. Lah, kok pengawet? Emangnya makanan? Ah, dasar yang bikin skrip. Skip. Alih-alih kukira hujan, ternyata kabut pun datang di saat yang tepat. Kita bersyukur, jadi tidak perlu keluar energi yang double karena panas dan capek berjalan. Tapi tidak enaknya, pasti saja penglihatan kita kurang jelas untuk melihat lebih jauh, dan tidak bisa melihat landscape perkebunan yang seperti tempat Teletubbies. Kita pun coba lanjut berjalan. Matahari pun
kian terbenam karena lelah menyinari kita. Kita pun harus benar-benar bergegas sampai puncak. Dan Abil telah pergi dahulu sampai puncak untuk mengamankan wilayah camp. Karena malam minggu, gunung ini pasti ramai. Jalur mulai gelap. Selangkah demi selangkah kita pun telah sampai di puncak. Dan di sana Abil telah menyambut dan telah memasang tenda agar kita langsung beristirahat. Karena Raffi pun sepertinya memang sudah tidak terlihat semangat. Karena di jalur pun memang sudah terlihat capek. Setelah beristirahat, kita pun makan makanan ringan dulu saja dan mengopi sambil mengobrol. Bagaimana perasaan Raffi saat pertama kali mendaki di Gunung Artapela. Kata Raffi, saat di perjalanan dia memang capek dan kapok. Namun setelah ditanya saat di puncak, dia menarik kata kapok itu menjadi ingin lagi dan lagi. Setelah mengobrol lama, kita segera tidur agar bisa bertemu dan menikmati golden sunrise-nya Gunung Artapela. Kami pun terbangun. Matahari pun hadir menyapa kami dengan ramah. Kami pun menikmati indahnya sunrise di Gunung Artapela. Ternyata Gunung Indonesia itu indah. Lantas, mengapa orang Indonesia malah pergi ke luar negeri? Dan juga, mengapa masih banyak saja ada yang membuang sampah di gunung? Itu memang patut benar-benar dipertanyakan. Dan kita mendapat teman baru di Artapela. Karena memang di gunung, kita banyak belajar tentang keramahan, solidaritas, dan kita bisa mengetahui sifat asli manusia saat mendaki. Sunrise pun menghilang. Kita langsung bergegas beres-beres dan tidak meninggalkan apapun, apalagi sampah. Kita pun berjalan pulang menuju rumah, karena masih banyak kegiatan masing-masing yang harus dilakukan. Ingat teman-teman, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Sampai berjumpa lagi. Saya Fikri Al-Ghazali, salam lestari.